Berikut sekarang kita pindah ke aspek favorit kita semua Bapak Ibu, akreditasi. Oke. Saya sekedar mengingatkan dulu kita episode kedua Merdeka Belajar. Mungkin di sini ada yang ingat, ada yang lupa ya. Tapi kita telah melakukan dulu itu sudah langkah pertama. Hari ini langkah kedua. Ya, langkah pertamanya adalah hanya mengingatkan akreditasi diperbarui secara otomatis, jadi bebannya berkurang, nggak dipaksa terus. Reakreditasi bersifat sukarela bagi program studi yang sudah siap. Dan reakreditasi bisa dilakukan kapan saja kalau ada penurunan kualitas yang keluar di radarnya Dikti, dan juga kalau sudah mendapatkan akreditasi internasional tidak perlu menjalankan akreditasi. Nah, ini yang sudah berjalan selama 2-3 tahun ya. 2-3 tahun ini sudah berjalan. Nah, sekarang kita selesaikan penyederhanaan ini. Berikut. Oke. Apa saja transformasi di bidang akreditasi sekarang? Yang pertama, sebelumnya itu akreditasi yang sekarang dijalankan itu memiliki berbagai status. Bisa tidak terakreditasi, bisa baik sekali, atau unggul. Biaya akreditasi tersebut itu dibebankan kepada masing-masing perguruan tinggi. Dan akreditasi itu dilakukan masing-masing program studi. Masing-masing program studi. Sekarang kita akan memindahkan, menyederhanakan dan membuat ini jauh lebih simpel. Di mana status akreditasinya kita sederhanakan, pemerintah yang akhirnya akan menanggung biaya akreditasi wajib, dan pengumpulan proses akreditasi di tingkat departemen. Ini saya akan jelaskan ya, kira-kira seperti apa mekanismenya. Oke, udah seneng nih saya sebenarnya. Alhamdulillah. Berikut. Oke. Nah, sebelumnya kan kita udah tahu ada 4 level akreditasi seperti ini. Nah, ini sekarang akan berubah. Oke. Akreditasi wajib perguruan tinggi hanya ada 2 status. Tidak terakreditasi atau terakreditasi. Sudah. Kalau sesuatu itu wajib, filsafatnya adalah itu harus menjadi standar minimum. Selama ini, menurut kami, sedikit yang tidak konsisten dengan filsafat akreditasi adalah standar minimum itu seolah-olah menjadi standar kualitas. Dan itu yang wajib. Jadi yang wajib itu harusnya minimum. Jadi perguruan tinggi sekarang cuma 2 status ya, terakreditasi atau tidak. Nah, prodi itu yang ada diferensiasi. Ya, bisa tidak terakreditasi, bisa terakreditasi atau terakreditasi unggul. Dan tentunya seperti episode kedua, jangan lupa kalau udah akreditasi internasional tentunya tidak perlu melewati proses ini ya. Tapi kita bicara sekarang yang nasional saja. Jadi tidak terakreditasi untuk prodi, terakreditasi atau terakreditasi unggul. Nah, terakreditasi itu artinya memenuhi SNDT, itu artinya memenuhi standar minimum. Akreditasi untuk akreditasi minimum ini, yaitu terakreditasi ini yang nantinya dibayar oleh pemerintah ya. Status terakreditasi unggul itu didapatkan oleh LAB dan ini voluntary, ini tidak wajib. Jadi setiap prodi yang mau mendapatkan akreditasi unggul, dia akan approach LAB, membahas proses, dan itu yang voluntary. Tentunya standar LAB itu lebih tinggi daripada standar SNDT, ya kan, Bapak Ibu? Fair dong, ya. Dan sekali lagi mengingatkan, kalau sudah dapat akreditasi internasional yang di dalam daftar list kita di Dikti, ini tentunya proses ini tidak perlu khawatir, ya. Jadi menjadi lebih jelas sederhana. Nah, berikut apa implikasinya ini? Nah, implikasinya kepada biaya Bapak Ibu, ya. Sekarang ini berubah. Status akreditasi wajib, oke, status akreditasi bersifat wajib, tapi unggul tidak wajib, ya.
Akreditasi wajib, unggul tidak wajib. Dan yang wajib ditanggung full oleh pemerintah. Ini adalah kabar baik, terutama untuk universitas-universitas yang skalanya lebih kecil, atau untuk banyak sekali PTS-PTS kita yang selalu saya dapat komplain dari kepala-kepala PTS mengenai betapa besarnya beban ini. Jadi alhamdulillah sekarang itu beban ditanggung negara, ya full. Dan tapi perguruan tinggi yang menginginkan status unggul dari LAM harus bayar sendiri. Jadi dengan adanya kami mengambil tanggung jawab beban pembiayaan yang wajib, saya sudah tidak mau mendengar lagi komplain dari rektor-rektor lagi. Kalau ada yang bilang minta sama saya, yang unggul gratisin juga Mas Menteri, wah saya marah itu berarti. Bener ya? Siap ya? Saya nggak dengar, siap? Gantikan kipas. Oke. Itu Jadi ini adalah kompromi yang paling tepat. Yang wajib dibayar full negara, yang tidak wajib itu harus bebannya perguruan tinggi. Ya. Berikut. Oke. Satu lagi ini yang juga sangat penting. Jadi selama ini setiap kali kami di dalam saya kan waktu masuk ini baru ya dalam proses akreditasi, tapi saya mendengar prosesnya itu seperti apa dari perspektif perguruan tinggi. Itu benar-benar saya mengaku. Jadi kepala prodi di mana-mana itu diminta data yang sama, dan overlapnya prodi itu sama prodi yang di bawah fakultas yang sama itu overlapnya besar sekali, tapi diminta lagi. Jadi kami misalnya ada 5 prodi di bawah satu fakultas, kami meminta data yang sama again and again. Ya, sehingga setiap prodi direpotkan, padahal data-data itu sudah ada di tingkat fakultas atau departemen. Ini nggak masuk akal buat kita. Jadi sekarang untuk pertama kali proses akreditasi itu bisa dilaksanakan pada tingkat unit pengelola prodi tersebut, ya. Yaitu departemen atau jurusan, sekolah atau fakultas, ya. Jadi dekannya yang repot. Tapi jauh lebih efisien. Kenapa itu dibebankan di masing-masing kepala prodi? Padahal datanya sama. Jadinya proses akreditasi ini bisa dikumpulkan di level 1, level up, gitu, ya. Ini mengurangi sekali beban administrasi perguruan tinggi. Berikut. Ya. Jadi apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah untuk masing-masing perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, politeknik, dan lain-lain untuk menjabarkan ini standar nasional pendidikan yang baru ini, ya, dan visi dan misi masing-masing dalam bentuk standar pendidikan tinggi. Dan kami menyediakan grace period atau masa untuk transisi ini selama 2 tahun ke depan. Tapi saya rasa dengan kebijakan ini akan jauh lebih cepat sih adaptasi, karena ini banyak hal-hal yang malah mengurangi beban ya. Jadi nggak akan terlalu merepotkan, karena memang saya dengar ini banyak udah lama impian banyak perguruan tinggi bahwa sistem ini lebih sederhana. Dan untuk bagi yang sudah mendapatkan akreditasi, tentunya sekarang kita punya A, B, C, ya kan, akreditasi itu masih valid sampai masa berlakunya selesai. Lalu pindah ke sistem secara natural, organik, ke terakreditasi atau tidak, dan unggul sebagai opsi voluntary masing-masing perguruan tinggi. Dan untuk BAN, PT, dan LAM, untuk menyadari bahwa mereka tidak lagi menarik biaya ke perguruan tinggi untuk akreditasi minimum yang bersifat wajib, sama sekali tidak. Mereka hanya menarik biaya untuk akreditasi unggul, ya. Dan tentunya BAN, PT, dan LAM bertanggung jawab untuk menyesuaikan instrumen akreditasi dengan standar baru ini, ya, dengan standar baru ini. Ini adalah PR kita masing-masing. Berikut. Jadi apa? Perguruan tinggi akhirnya bisa melepaskan rantai-rantai ini, bergerak lebih luas. Sekarang mencapai 8 IKU akan jauh lebih mudah, jauh lebih cepat. Tidak ada kontradiksi dengan
beban akreditasi lagi, sekarang sudah cocok, udah klop, ya. Beban finansial daripada perguruan tinggi menurun, terutama untuk perguruan tinggi yang tidak mampu untuk selalu mengakreditasi setiap prodinya dengan biaya sangat tinggi, kan ditanggung negara. Dan lebih penting lagi menurut saya dari beban finansial, beban administrasi. Karena Bapak Ibu, beban administrasi itu bukan cuma di pimpinan perguruan tinggi, ujung-ujungnya didelegasikan ke dosen-dosen, ya kan? Dan setiap jam yang digunakan untuk melapor kepada Dikti, setiap jam yang digunakan untuk mendokumentasi administrasi adalah 1 jam yang tidak di-spend ke research pengabdian masyarakat dan pendidikan ke mahasiswa kita. Dan itu sebenarnya yang kita inginkan. Kita ingin perguruan tinggi jangan fokusnya ke kementerian. Perguruan tinggi fokus kepada mahasiswa, fokus kepada dosen, fokus kepada pelaksanaan tridharma. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.